Oke, welcome back to Tech Indonesia. Di video kali ini saya akan mereview USB hub tipe C atau USB-C hub, USB dongle, bebaslah kalian menyebutnya apa. Intinya alat ini berfungsi untuk mengkoneksikan atau mengkonvert dari USB-C ke berbagai port yang lain. Setelah saya melihat-lihat, saya riset di pasar, akhirnya saya menemukan produk ini. Untuk ulasannya, mari kita bahas sesaat lagi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Laptop sekarang sudah semakin tipis dan hampir sedikit sekali dan minim dengan port-port yang ada di bodinya. Kalau dulu laptop tuh tebal, portnya banyak, semakin banyak port kayak semakin mewah laptop kita. Tapi sekarang adalah bagaimana laptop semakin tipis dan semakin sedikit port, itu merupakan laptop yang mewah. Agronomis ya, minimalis. Contohnya MacBook Pro Touch Bar ini cuma ada 3 port, yaitu port tipe C dan jack audio. Untuk itu kalian membutuhkan USB tipe C converter, baik ke HDMI, ke USB 3.0, atau ke LAN, dan segala macamnya. Dari hasil pencarian saya di internet dan marketplace, kemudian akhirnya saya menemukan USB tipe C card reader dan hub. Dan kenapa alasan saya memilih ini? Yang pertama, harganya relatif murah. Cuman sekitar 300.000 dan ya under 300.000 lah. Kalian sudah mendapatkan 7 port. Sedangkan produk lain itu hampir ya macam-macam sih sebenarnya harganya, mulai dari 300 sampai 500 sampai 1 juta lebih bahkan. Bungkusnya cukup simpel tapi lumayan tebal, lumayan tebal kemasannya. Spesifikasinya ada 1 kali HD ini untuk HDMI. Jadi 1 HDMI, 2 tipe C, 1 micro SD, 2 USB 3, dan 1 SD card. Cukup komplit. Nah, ini yang menarik. Di USB-C yang satu itu bisa Thunderbolt dan bisa USB tipe C. Kemudian untuk HDMI-nya dia sudah support 4K video output. Kemudian untuk USB-C satunya support 5K video output di Thunderbolt mode. Kemudian USB-C yang kedua itu data 5GB USB 3.1 generasi pertama. Support untuk micro SD. Untuk port USB-nya sendiri sudah USB 3. Nah, kemudian yang menarik adalah sudah ada 2 card reader ya di sini. Ada micro dan ada SD. Nah, tipe SD-nya pun macam-macam bervarian. Ada SDHC, UHS-1, ada SDXC, ada micro XD dan segala macamnya, ini banyak sekali. UHS-1 itu maksimal 2 tera bisa dibaca oleh port ini. Sayangnya waktu itu ketika sudah kiriman datang saya tidak memvideokan waktu unboxingnya. Ini dalamnya cukup simpel. Ya, ini dia barangnya dengan bahan metal ya, artinya aluminium. Kemudian ada 2 port di sini karena menyesuaikan dengan MacBook-nya. Jadi menurut saya sarankan ketika membeli port ini ya khusus untuk MacBook yang sesuai dengan tipe portnya. Cukup simple, fungsional, gak berat sih. Jadi kita tinggal pasang saja di sini. Nah, tinggal untuk mencabutnya ini kalian harus hati-hati ya. Seperti ini, karena agak keras. Oke. Kalian bisa mengkonekkan macam-macam port. Itu. Nah, kemudian untuk chargernya kalian juga bisa ngecharge. Kemudian ini kalian bisa mengecas di sini ya. Karena yang nomor 2 ini khusus data. Untuk mengecas, oke, connect. Kemudian kalian bisa mencolokkan HDMI juga di sini. Berarti HDMI ya, bentar. Oke, kalian bisa mencolokkan langsung beberapa harddisk sekaligus.
Kemudian yang menjadi kekurangan dari hub ini adalah kadang panas ya, karena ini juga terbuat dari metal. Itu satu, panas. Yang kedua, kalian hanya menggunakan di perangkat-perangkat tertentu karena sudah terpasang dua colokan tipe C di sini. Untuk rekomendasi perangkat saya nanti akan taruh di kolom deskripsi. Jadi tidak bisa digunakan di laptop lain yang tidak sama dengan colokannya ini. Jadi saran saya kalau teman-teman mencari USB tipe C hub ini untuk di handphone, untuk di laptop lain misalkan tidak hanya Mac, Windows, itu saya sarankan mencari yang pakai kabel. Biasanya satu kabel dia, tidak seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah rawan patah ketika kalian tidak hati-hati dalam mencabut atau menancapkannya. Karena kalau sudah patah ya sudah, tamat sudah riwayatnya. Itu tadi kekurangan dan kelebihannya. Menurut saya produk ini cukup rekomen. Dengan harga di bawah 300.000 kalian sudah mendapatkan 7 port sekaligus. Dan untuk link pembelian nanti saya akan taruh di deskripsi. Sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. This is Tech Indonesia. Stay brainy because science is free.